Untuk koper bagasi, untuk koper bagasi, pakaian, gunting, makanan, obat-obatan, peralatan mandi, beras, kalau misalnya ada yang diet mau bawa beras porang, silahkan. Makanan kering, abon, sambel, saus, kecap, jajanan roti, silahkan ditaruh di koper bagasi. Oke ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat aja. Nah, jangan lupa selanjutnya paket internet dipersiapkan. Kalau kita biasanya menggunakan paket internet Telkomsel karena itu udah sekalian ada yang paket negara transit kayak Turki itu dihitungnya negara transit biasanya kalau di paketnya Telkomsel. Roamingnya diaktifkan sejak di bandara, biar nanti ketika transit di negara-negara transit kayak di Thailand atau pas nanti di Turki, Bapak Ibu sudah terkoneksi internet. Dan kalau misalnya sampai di bandara, di airport itu terpisah sama TL, bisa tetap terhubung. Jadi pastikan paket internet sebelum berangkat itu sudah aktif ya roamingnya. Misalnya nggak pakai apa ini, nggak pakai Telkomsel, bisa pakai Indosat, bisa pakai XL, silahkan menyesuaikan saja. Tapi saya lebih merekomendasikan Telkomsel karena kalau Telkomsel itu di luar negeri sinyalnya lebih stabil. Info suhu saat ini, Madinah sekitar 31 sampai 41 derajat Panas ini. Celcius. Nah, 31 derajat ini di pagi hari. Mekah juga sekitar 31 sampai 42 derajat Celcius. Lama. Jadi untuk Bapak Ibu, Sama. Sama pas tahun lalu nih kita. Belum pulang ya tahun lalu. tolong di-mute dulu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak kuat panas, pastikan membawa topi atau payung kecil. Jadi nanti bisa digunakan saat ke masjid atau saat city tour. Nah, kalau untuk di Istanbul sendiri, Istanbul dan kota sekitarnya seperti Bursa yang akan Bapak Ibu kunjungi, suhunya sekitar 27 sampai 34 derajat ya, seperti suhu di Indonesia. Jadi insya Allah aman. Selanjutnya, sakit yang sering terjadi pada jamaah umroh, demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan dehidrasi. Nah, karena sebelum umroh kita kan ke Turki dulu. Jadi pastikan nih saat di Turki Bapak Ibu tetap makan, minum air putih tercukupi, terus istirahat, jangan begadang. Jadi selama perjalanan, saya sarankan jangan begadang. Jadi kalau misalnya udah sampai hotel ya istirahat tidur, manfaatkan benar-benar waktu istirahat karena waktu di Turki nanti kita jadwalnya city tour itu akan padat sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika sampai hotel setelah city tour istirahat karena puncak perjalanan kita itu adalah umroh nanti saat di Mekah, kayak gitu ya. Pastikan konsumsi air putih yang cukup, karena biasanya nih, yang sakit demam, batuk, dan penyakit-penyakit ini, mereka itu, jamaah-jamaah itu, eh, dehidrasi, kurang minum, terus waktu di Turki itu kurang suka makanannya, terus nggak dimakan. Jadi nanti kita ada resto-resto yang kita makan Indonesia, ada resto-resto yang kita makan makanan Turki. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu nggak bisa nih makan roti atau makan makanan Turki, siapin abon, karena kalau nasi pasti ada, meskipun nasinya beda ya, nggak kayak di Indonesia rasanya, tapi Bapak Ibu bisa bawa abon atau sambel, yang nanti kalau di Turki itu sangat bermanfaat sekali ketika kita makannya di restoran lokal gitu. Tapi kalau di restoran Indo pasti semuanya suka. Nah ya, terus habis itu nanti saat Mekah, di Mekah Madinah, pastikan minum air yang cukup. Jadi sekarang itu kan kadang jamaah itu males ya minumnya nunggu di masjid karena pengen minum air zam-zam. Kalau misalnya pengen minum air zam-zam, nggak harus menunggu di masjid. Bisa stok di kamar eh 5 liter, biasanya
ada di toko-toko samping hotel atau di Bindawood. Itu harganya kalau di Bindawood sekitar 5 real, kalau di toko-toko sekitar hotel itu 15 real. Nah, nanti Bapak Ibu bisa beli dan dibawa ke kamar. Daripada harus nunggu ke masjid baru minum. Soalnya kalau sekarang itu ketat, kita nggak bisa pakai, kalau di Madinah itu di dalam nggak bisa pakai botol yang besar itu. Biasanya langsung dilempar sama askar, nggak boleh masuk. Bahkan kalau misalnya kita bawa botol yang besar, kita bisa ngisi dalam jumlah eh, dalam jumlah kecil ya, kayak botol yang botol air mineral yang kecil itu, bukan yang besar. Kalau besar itu nggak diperbolehkan. Jadi pastikan Bapak Ibu sebaiknya stok air zam-zam di kamar, jangan sampai nanti dehidrasi dan sakit. Waktu di Madinah ya, di Mekah juga begitu. Terus nanti waktu kita sampai di Madinah, jangan diforsir juga ibadahnya. Pastikan waktunya istirahat-istirahat. Setelah Isya, setelah sholat Isya, pulang, istirahat. Nggak perlu sampai apa, begadang sampai malam. Karena apa? Puncak perjalanannya nanti di Mekah. Kita melakukan ibadah umroh. Jadi dipastikan istirahat yang cukup. Terus untuk uang saku, mata uang yang berlaku di Turki. Nah, di Turki itu biasanya menerima lira, euro, USD, sama rupiah. Saya sarankan, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang punya CC atau kartu Visa atau Mastercard, itu bisa dipakai untuk belanja, misalnya nanti ada di resto atau di toko-toko pertokoan perbelanjaan, itu bisa pakai kartu aja, itu lebih efisien. Terus kalau misalnya bawa lira itu secukupnya, nggak perlu banyak-banyak, itu untuk fungsinya untuk misalnya ke toilet, karena toilet di Turki itu berbayar, dan bayarnya itu nggak bisa pakai kartu. Jadi nanti pastikan ambilnya sedikit saja liranya. Karena kenapa? Lira itu mata uangnya sangat anjlok sekali. Nanti kalau misalnya uang liranya Bapak Ibu sisa, itu sangat rugi kalau ditukarkan rupiah. Nah, di sana juga menerima rupiah, tapi pasti harga apa, kursnya itu lebih mahal. Saya sarankan bawa lira secukupnya. Nanti kalau misalnya belanja-belanja, lira ini untuk bayar-bayar toilet atau jajan di pinggir jalan, kayak jagung bakar misalnya, atau makanan-makanan Turki yang di pinggir jalan, itu silahkan bayar pakai lira. Tapi kalau misalnya beli makanan di resto atau belanja di toko-toko, mereka udah bisa apa, CC bisa, Mastercard atau Visa bisa. Nah, selanjutnya kalau di Saudi, gimana? Nah, di Saudi itu, ya sekarang pakai kartu juga udah bisa, udah sangat mudah. Tapi kalau misalnya mau bawa real, bisa tarik secukupnya. Mending tarik atau bawa dari Indonesia. Kalau saran saya, kursnya lebih bagus kalau kita ambil di sana, di Saudi, nanti tarik di ATM. Di dekat masjid, di mall biasanya itu ada ATM. Sekali tarik itu 25.000. Dan kursnya lebih bagus daripada kita tukar di money changer. Nah, itu ya nanti terserah Bapak Ibu mau nyamannya gimana. Kalaupun mau di Indonesia, biasanya itu di BSI Syariah juga ada paketan. Bapak Ibu bisa tukar uang rupiahnya ke BSI Syariah bisa. Atau BRI itu juga ada, yang BRI cabang itu juga menyediakan tukar real. Terus untuk uang saku ini, uh, uang saku kalau misalnya nggak belanja-belanja ya 450 sampai 1000 USD itu udah cukup. Cukup banget, ini bisa sisa sih. Tergantung Bapak Ibu, tapi saya sarankan nggak terlalu banyak belanja ya di Turki nanti, karena masih ada di Mekah dan Madinah. Jadi belanjanya secukupnya. Oleh-oleh bisa beli di Shopee. Nah, untuk uang saku umroh ini juga preferensi saja. Bapak Ibu bisa menyesuaikan ingin menukar uang berapa. Selanjutnya ID card.
Nah, ini ID card ini nanti akan dibagikan waktu Bapak Ibu sudah ada di bandara oleh tim. Nah, di ID card ini hanya contoh ya. Nah, ini akan tertera tour leader-nya namanya siapa, terus mutawifnya siapa, terus hotel, hotel yang kita tempati apa, hotel di Mekahnya apa, hotel Madinahnya apa. Ini hanya contoh saja. Nah, nanti di sini itu kalau misalnya ada Bapak Ibu tersesat nggak tahu arah jalan pulang, bisa menghubungi nomor yang tertera di belakang ID card atau menunjukkan ke orang biar tahu nih hotelnya mana. Misalnya hotelnya di Fajar Badi. Nanti biasanya orang-orang lokal itu tahu hotel Fajar Badi di mana nanti akan diarahkan. Tapi lebih mudahnya langsung menghubungi tour leader atau mutawif. Nah, itu nanti nomor WA tour leader atau mutawif ada di belakang ID card. Bawa ID card kemana-mana, masih dibawa waktu city tour dibawa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa fast respon untuk membantu Bapak Ibu semua. Nah, ini tarif untuk tawaf dan sa'i. Untuk Bapak Ibu yang ingin tawaf dan sa'i menggunakan golf car, nanti bisa konfirmasi ke Mutawif atau TL, nanti akan dibantu. Tarifnya sekitar 50 SAR. Saya sarankan kalau tidak ada kondisi kesehatan yang mengkhususkan untuk tawaf dan sa'i menggunakan golf car, sebaiknya jalan kaki, karena itu ya lebih sehat dan lebih utama daripada naik golf car. Tapi ketika ada uzur, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, silahkan Bapak Ibu untuk menggunakan golf cart. Selanjutnya, jika jamaah sakit. Nah, untuk semua jamaah Laika Habibie, semua sudah di-cover asuransi. Yang pertama, asuransi yang diterbitkan oleh Saudi. Yang kedua, asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dirawat di rumah sakit pemerintah, nanti biayanya free, gratis, tidak dipungut biaya. Namun, jika dirawatnya di klinik swasta, eh, nanti akan tetap berbayar dan biayanya bisa diklaim ke asuransi. Biaya perawatannya maksimal 100 juta tergantung approval dari pihak asuransi. Jadi sebaiknya sehat sih, tapi ini Bapak Ibu perlu tahu ya kondisinya. Kalau misalnya ada sakit, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi TL atau mutawif. Nah, oke. Nah, untuk yang menggunakan rumah sakit swasta, nanti jamaah bisa membayar dulu ke rumah sakit. Lalu untuk klaimnya akan kita bantu. Tapi kalau misalnya kita pakai rumah sakit pemerintah, itu semuanya sudah free. Mbak, gimana kalau misalnya pengobatannya melebihi batas maksimal? Nah, apabila pengobatannya melebihi batas maksimal, itu adalah tanggung jawab jamaah. Jadi, cover cover kita maksimal sampai 100 juta. Tugas travel di sini sebatas membantu proses klaim ke asuransi. Jika jamaah meninggal dunia, semoga semuanya selamat, sehat, semuanya sampai ke Indonesia. Nah, ini saya share ke Bapak Ibu untuk pengetahuan ya. Jika jamaah meninggal dunia saat di Saudi, maka akan dimakamkan di Saudi. Meninggal di Jeddah akan dimakamkan di Jeddah. Meninggal di Madinah akan dimakamkan di Madinah. Meninggal di Mekah akan dimakamkan di Mekah. Nah, biaya yang timbul menjadi tanggung jawab jamaah dan keluarga. Tugas travel melakukan pendampingan proses pemakaman dan membantu klaim ke asuransi. Jika jamaah meninggal di negara lain selain Saudi, maka jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi kalau misalnya pernah jamaah kita itu meninggal di pesawat, terus akhirnya pesawatnya itu mendarat darurat di Dubai, ya udah apa jamaah yang lain akhirnya pulang semua, yang jenazah ini tetap dipulangkan ke Indonesia dari Dubai itu. Tapi ini prosesnya sangat lama sekali. Jadi saya berdoa semoga Bapak Ibu sehat semua, bisa pulang ke Indonesia dengan kondisi selamat dan sehat. Terus yang terakhir tugas travel menghubungi pihak terkait untuk memudahkan proses pemulangan berserta klaim ke pihak asuransi. Jadi ini nanti kalau misalnya ada yang meninggal dunia itu ada asuransinya juga. Tugas kita nanti akan membantu klaim apabila terjadi
jamaah yang meninggal di negara saat negara transit atau negara-negara selain Saudi. Sudah untuk info teknis, sudah selesai. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom chat. Baik Mbak, Assalamualaikum. Untuk pertanyaannya sudah ada di chat Mbak, mungkin materinya bisa dikirimkan kali ya di chat ya, atau di grup. Oh, oke, siap, siap. Nanti materinya akan dikirimkan di grup. Nah, Bapak Ibu ini kalau misalnya nggak ada yang bertanya, langsung ke sesi selanjutnya. Mbak, kursi roda boleh masuk ke bagasi atau kabin ya nanti ya? Kursi roda nanti saya pastikan dulu ya, Pak. Nanti biar dibantu TL. Oke, oke, Tapi siap. ini ada yang pakai kursi roda ya? Sebenarnya enggak, masih bisa, ibu saya masih bisa jalan, cuman kayaknya lebih prefer bawa kursi roda kayaknya ya. Atau gimana sarannya? Oh, nanti kalau misalnya pakai wheelchair, diinfokan saja, Pak. Biar nanti waktu di transit dijemput pakai wheelchair. Biar Ibu nggak jalan. Oke, oke, oke. Ya, nanti Jadi kita bantu kita handle. oke, jadi perlu bawa kursi roda atau gimana bagusnya ya? Kalau misalnya dibutuhkan waktu di Turki silahkan bawa. Tapi untuk Oke, perjalanan, wheelchair-nya nanti apa kita bisa bantu untuk ngurus wheelchair biar dari maskapainya nanti Ibu jadi nggak perlu jalan waktu transit. oke, baik, baik. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oh, sebentar. Kak, maaf, tolong diulang soal penerbangan. Saya telat masuk tadi. Oh, ya ini Bapak, kalau apa untuk soal penerbangan, info penerbangan sudah ada di grup ya. Jadi nanti silahkan dibaca di grup keberangkatannya. Terus kalau untuk tip tour leader di Turki udah include atau belum jadi, untuk tip di Turki, Bapak Ibu sudah tidak perlu bayar. Jadi nggak perlu bayar tip apapun selama di Turki karena paketnya Bapak Ibu itu sudah all in. Kan kalau di tempat-tempat lain biasanya kalau trip Turki atau trip umroh plus Turki lain biasanya belum include tip. Jadi harus tip harus bayar tip. Kalau di Alaika tip udah nggak perlu bayar lagi. Mbak setelah dari Istanbul langsung Mekah atau Madinah. Setelah Istanbul kita langsung ke Madinah. Jadi nanti penerbangannya langsung Madinah. Handling di Bandara Turki nanti dibantu TL Pak, tenang. Apakah perjalanan ke Turki kita ada transit? Iya, kalau umroh plus Turki, apabila menggunakan pesawat selain Turki pasti transit. Mau pakai Qatar, Emirates, itu pas transit di Thailand, cuma 1 jam aja. Mbak, stroller anak boleh dibawa nggak? Boleh, nanti dibantu tim ya di bandara. Udah, tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah cukup. Berarti khusus. Oke, kalau misalnya sudah cukup, langsung sesi 2. Izin Mbak, mau tanya Mbak. Oh iya, ya, silakan Pak. Mbak, kami ini kan punya koper kecil itu yang bisa jalan buat anak-anak. Travel koper itu yang bisa pakai elektrik Iya, itu. iya, saya tahu Pak. Apa boleh dibawa, apa enggak? Sebenarnya itu boleh dibawa sih, tapi baterainya harus diambil biasanya. Oh ya, nggak apa-apa kalau boleh dibawa. Yang kecil kok Pak, bukan yang sedang, yang kecil banget buat anak-anak. Ya, masuk ke cabin ya Pak ya. Masuk ke Tapi nanti cabin. baterainya diambil aja gitu. Ya, nanti ini boleh. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Nah, Konfigurasi seatingnya di oke. pesawat gimana ya, Mbak? Apakah Oh iya, oke. Konfigurasi duduk di pesawatnya gimana? Jadi gini, untuk kita selalu mengusahakan untuk jamaah itu duduk bersampingan sama keluarga. Tapi ini tadi tergantung availability waktu check-in juga, karena ada yang berbayar juga ketika kita memilih tempat duduk.
Makanya itu Bapak Ibu kita minta paspor juga dikumpulin di awal itu. Jadi nanti kita usahakan Bapak Ibu duduk bersama keluarganya. Tapi just in case nih, ternyata nggak duduk sama keluarganya nih, tapi duduk sama jamaah lain. Feel free, mohon Bapak Ibu kebesaran hatinya untuk bertukar. Misalnya yang duduk sama anaknya Ibu itu atau anaknya Bapak itu adalah jamaah yang lain, nggak apa-apa ngomong aja. Untuk tukar tempat duduk, tapi ya itu harus saling ridho, kayak gitu ya. Tapi kita usahakan yang jamaah Alaika Habibi duduknya ngumpul. Tapi itu balik lagi nanti tergantung availability waktu check-in. Izin jumlah untuk ini yang ikut ini berapa Mbak ya kalau boleh tahu Mbak? Jumlah jamaahnya. Untuk keberangkatan tanggal 6 Juli itu ada 41 jamaah. 40 jamaah 1 TL. Ini nanti kalau stroller ditaruh di cabin nanti akan kesulitan waktu transit karena transitnya cuma 1 jam. Jadi stroller sebaiknya nanti ditaruh di dibagasikan saja. Nah, udah ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada, untuk info teknis saya akhiri. Sesi kedua, manasik umroh yang akan disampaikan Ustadz Nadi Abu Rodi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Slide-nya udah keluar ya? Slide jelas? Sudah Ustadz. Suara jelas? Jelas. Baik, kita mulai jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'adzim fil nasi bil hajji ya'tuka wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Hajjah Sulfa Pariana selaku direktur dari Alaika Habibi bersama dengan tim. Saya hormati, yang saya muliakan segenap jamaah Alaika Habibi yang malam hari ini semoga Bapak Ibu semua senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat, kondisi semangat dan selalu bahagia insya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak terasa detik-detik sebentar lagi Bapak Ibu semua akan berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Semoga perjalanan umroh nanti panjenengan semua diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah dan pulang membawa umroh yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi Bapak Ibu akan sowan, kalau orang Jawa bilangnya, akan sowan ke beliau di Madinah Munawwarah. Ya, insyaallah. Sekali lagi semoga dengan ziarah langsung ke makamnya kita semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dicintai Rasulullah, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang saya muliakan, suatu kebanggaan bagi kami malam hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semua. Perkenalkan, saya Rinadi, biasa dipanggil Nadi ya, Nadi Abu Rodi. Mohon izin, di sini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah sering bolak-balik melaksanakan umroh, yang hadir di sini ya, mungkin ada kiai, ada ustadz, ada bunyai, ustazah dan sebagainya. Oke, mohon izin ini saya menjalankan tugas untuk menyampaikan materi manasik umroh Alaika Habibi untuk panjenengan semua. Insya Allah semoga dengan
materi yang disampaikan ini bekal Bapak dan Ibu untuk melaksanakan ibadah yang sangat istimewa ini semakin mantap, sehingga nanti ibadahnya juga mantap dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai dari yang ini dulu. Nah, ini ada 3 bekal utama di dalam kita beribadah agar ibadah tersebut qabul ya. Agar ibadah tersebut qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ngefek. Ya, sebab ada ibadah yang hanya sah saja. Hanya sah saja tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada efek bagi orang yang melaksanakannya. Kenapa? Karena ada yang belum beres dengan ibadahnya. Maka 3 bekal utama ini adalah 3 hal yang harus kita siapkan dari awal Bapak Ibu. Jadi perjalanan umroh itu sebetulnya bukan perjalanan nanti ketika panjenengan mulai di bandara sampai dengan tanah suci dan balik ke Indonesia. Bukan hanya itu perjalanan umroh itu, perjalanan haji. Tapi perjalanan umroh dan haji itu mulai dari sejak pertama kali Bapak Ibu memutuskan untuk mendaftarkan diri. Udah di situ perjalanannya dimulai. Ya, maka persiapannya apa? Yang pertama, siapkan niatnya. Ya, niat yang dimaksud di sini adalah niat ghairul arkan, niat yang bukan termasuk dalam kategori rukun, niat yang akan menentukan qabul atau tidaknya ibadah kita. Gitu. Makanya di sini dalam sebuah riwayat dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya seperti amalan duniawi, ya, wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah, tapi berubah menjadi amalan ukhrawi karena baiknya niatnya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, dan betapa banyak amalan yang kelihatannya ukhrawi, tsumma yasiru min amalid dunya, tapi berubah menjadi amalan dunia yang sia-sia, yang tidak berpahala, bisu'in niyah, karena niatnya yang tidak tepat. Jadi Bapak Ibu monggo di setel niatnya dari sekarang. Bismillah, niat mangkat umroh karena Allah Subhanahu wa taala, karena pingin mendapatkan ridho Allah, bukan karena pingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan karena gengsi dengan tetangganya, tetanggaku bolak-balik umroh, aku yuk pengen, dan seterusnya. Tapi benar-benar dilakukan karena pengen sekali ya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya niat Bapak Ibu nih. Ya, sekali lagi niatnya ditata mulai dari sekarang. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah ilmu. Itulah kenapa malam hari ini Alaika Habibi kemudian membuat acara manasik walaupun online ya. Karena memang jamaahnya itu seluruh Indonesia. Ya, kalau ada yang dari Sumatera diajak manasik offline misalnya, maka biaya dari Sumatera ke sini ke Indonesia saja udah berapa? Ke Jawa saja udah berapa? Bolak-balik tuh. Ya, sementara materi daripada manasik ini insya Allah lewat online juga sudah ya lumayan lah, walaupun tidak benar-benar maksimal, tapi sudah ada pembekalan. Baik, jamaah yang saya muliakan, jadi yang kedua adalah ilmu. Maka kata dalam sebuah ibarat kitab dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Fakullu, maka setiap man, seseorang, bighairi, dengan tanpa ilmu, ya'malu, beramal siapa man. Kalau ada orang yang melakukan suatu amalan tapi amalan tersebut dilakukannya tanpa ilmu, a'maluhu, maka amalannya siapa man tadi, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal. Makanya jangan sampai kita kemudian melaksanakan satu ibadah itu ngawur, bahasa kasarnya ya. Kita lakukan karena pokoknya ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Orang ngapain kita ikut-ikutan. Nah, itu berbahaya. Makanya penting untuk kita tahu ilmunya, bagaimana cara melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin ya, nanti panjenengan jangan kemana-mana. Tetap mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Soalnya nanti materinya akan kita bagi 2. Yang pertama ya sesi penyampaian materi, dan yang kedua nanti ada tanya jawabnya. Ada diskusinya. Sehingga kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih bingung nanti bisa bertanya kepada kami. Betul ya? Nah, baik. Itu yang kedua adalah ilmu. Jadi bekal ilmu itu sangat penting Bapak Ibu. Yang ketiga adalah ikhlas. Ya.
Ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma dan tidak, maknanya ini manafi. Wa ma dan tidak umiru diperintahkan siapa kalian illa kecuali liya'budullaha untuk menyembah Allah mukhlisin lahuddin dengan ikhlas, benar-benar ikhlas. Tidak ada tendensi apapun. Pokoknya asal Allah ridho, siap korban tenaga, siap korban harta, siap korban pikiran dan sebagainya. Hanya demi ridho Allah. Ini harus dimantapkan dari sekarang. Dari jauh-jauh sebelum Bapak Ibu akan melaksanakan perjalanan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ini juga penting sebagai motivasi ya. Ada 3 tempat. Ada 3 tempat yang 3 tempat ini menjadi 3 tempat yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita kunjungi. 3 tempat utama yang direkomendasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, wala tushaddur rihalu. Dan janganlah kalian berpayah-payah melakukan rihlah, melakukan safar, ya, illa kecuali ila thalathati masajid, ketiga masjid. Jadi kalau ingin bercapek-capek, berlelah-lelah dalam melakukan safar, boleh. Tapi ketiga tempat ini. Apa? Yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa. Dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Sebentar. Wa Masjidil Aqsa, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Wa masjidi, dan masjidku ini, kata Rasulullah SAW. Maksudnya masjidi ini Masjid Nabawi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Baik. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa 3 tempat ini begitu dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Bapak Ibu yang saya muliakan, tempat ini begitu dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sangat besar sekali keutamaannya, terutama fadilah ataupun pahala yang didapatkan bagi orang yang beribadah di 3 tempat ini. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah. Satu salat di masjidku ini, kata Rasulullah, ya, 1 kali salat di Masjid Nabawi itu afdalu, lebih utama, sim tabdil, lebih utama min alfi salatin fi masiwah, dari 1000 kali, lebih daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Nah, itu nanti bisa dihitung tuh, ya, dihitung kira-kira kalau 1000 kali sholat itu berapa bulan. Gitu, ya. Illal Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu pahalanya, ganjarannya, ya, afdalu, lebih afdal, lebih utama min mi'ati alfi sholatin fi masiwah, daripada 100.000 kali sholat di tempat lain. Itu Masjidil Haram. Ya, kalau dikalkulasi itu mungkin 100.000 kali sholat itu ya mungkin umur kita sekitar sekian puluh tahun. Jadi bertahun-tahun. Ya, di orang Indonesia orang sholat bertahun-tahun, Bapak Ibu semua sholat ke sana cuma sekali tok, sudah bisa menyalip mereka. Nah, inilah betapa utamanya kita beribadah di tempat ini. Kemudian untuk Masjid Aqsa Bapak Ibu itu pahalanya lebih daripada 500 kali sholat di tempat lain. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa ini sebetulnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam beramal. Sebab ada di antara kita mungkin yang umurnya sudah ya mungkin 70-an, 80-an. Sementara amal kita ini sedikit Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, dipanggilnya kita untuk bisa ke tanah suci agar amal kita bisa dilipat gandakan dalam waktu singkat dan bisa menjadi penyelamat kelak di akhirat tatkala timbangan dosa kita begitu banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, ya, sebentar lagi Bapak Ibu akan berkunjung ke ke tempat yang istimewa ini. Kalau tempat yang ketiga wallahu alam ya. Semoga juga bisa ke sana, ke Aqsa. Baik, jamaah semua yang saya muliakan, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi materi pokok manasik kita pada malam hari ini yang pertama itu tentang syarat umroh. Yang kedua rukun,
selanjutnya wajib, selanjutnya lagi sunnah, dan yang terakhir larangan dan endap. Kita bahas satu persatu. Bismillah. Pertama rukun umrah Bapak Ibu. Rukun umrah itu ada 5. Yang pertama adalah niat di miqat. Nah, miqat itu tempat yang memang ditentukan, tempat yang khusus untuk kita mengambil niat, sehingga tidak bisa kita niat sembarangan, ya. Harus ngambil niat di tempat yang memang sudah ditentukan untuk berniat. 2, tawaf. Tawaf juga, tawafnya ada di Ka'bah. Tidak bisa tawaf di tempat lain. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, ya, tidak bisa sa'i antara Jabal Abi Qubais dan mana misalnya, itu nggak bisa. Udah tentukan semua. Selanjutnya tahallul, dan yang terakhir tertib. Ini rukunnya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Bismillah. Nah, kemudian ini syaratnya, ya. Syarat umroh yang pertama ya tentunya Islam, ya. Orangnya Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang terakhir mampu ataupun istithaah. Ini syaratnya. Kalau orang belum memenuhi syarat ini, maka dia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah ini. Baik, kita masuk ke rukun umrah yang pertama, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, ini ada foto ketika jamaah umroh plus Turki 12 hari 1 Januari 2025 kemarin ini, ya. Nah, ini tempatnya di tempat mikot yang kita kenal dengan nama Bir Ali. Ya, Bir Ali. Nah, ini sunnah ihram dulu. Jadi sebelum kita niat Bapak Ibu, terlebih dahulu kita laksanakan beberapa sunnah dulu, ya. Nah, kesunahan ini yang pertama adalah sunnah sebelum niat. Saya ulangi, sunnah sebelum niat. Jadi sebelum niat ada hal-hal yang disunahkan dulu. Apa? Yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa nanti sebelum niat mandi besar dulu. Mandi sunnah, ya. Mandi sunnah ihram namanya. Tapi kaifiatnya, tata cara mandinya itu seperti mandinya orang yang mandi besar. Minta tolong ambilkan air. Orang yang mandi besar. Kemudian bercukur. Ini sunnah juga, ya, sunnah bercukur. Selanjutnya adalah memakai wangian. Jadi memakai wangian ini hukumnya boleh sebetulnya, tapi sebelum niat. Nah, tapi nanti kalau sudah berniat malah hukumnya tidak diperbolehkan. Apalagi memotong kuku, ini juga sunnah, ya. Kemudian berpakaian ihram dan sholat sunnah ihram. Ini semuanya sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum kita melakukan niat. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya adalah sesudah kita niat. Apa yang disunahkan? Ya, disunahkan banyak-banyak bertalbiyah, ya, banyak berzikir dan banyak berdoa. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah ini prosesi niatnya, ya. Jadi awalnya Bapak Ibu, ini ceritanya seperti ini. Anggap saja Bapak Ibu akan melaksanakan umroh pada hari Senin misalnya, ya. Hari Senin. Nah, ini sekarang hari Minggu. Nah, biasanya nanti di hari Minggu akan ada manasik pemantapan, ya. Mungkin ketika diberikan manasik online seperti ini ada di antara Bapak Ibu yang masih bingung. Nanti akan diberikan lagi manasik kedua agar lebih mantap lagi, ya. Nah, tapi biasanya manasik kedua itu waktunya terbatas. Makanya Bapak Ibu sekarang perhatikan dulu agar nanti manasik kedua itu tidak minimal sudah ada bekal sebelumnya gitu. Nah, ini gambar pertama ini persiapan dari Madinah. Semua jamaah sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Kemudian sholat berjamaah zuhur, langsung jamak takdim di sholat asar. Biasanya seperti itu, ya. Di jamak takdim di waktu zuhur. Jadi sholat asarnya itu dilakukan di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Baik, setelah itu kemudian berangkat menuju ke Bir Ali. Nanti sampai di Bir Ali, jamaah berkumpul, kemudian dokumentasi biasanya, ya. Dokumentasi atau jamaah berkumpul dulu, kemudian masing-masing jamaah nanti kalau ada yang ingin ke toilet ya ke toilet dulu, baru kemudian sama-sama melaksanakan sholat sunnah ihram di Bir Ali. Setelah selesai sholat sunnah ihram, kemudian jamaah nanti berkumpul lagi. Setelah berkumpul baru kemudian kembali lagi ke bis untuk melanjutkan perjalanan menuju ke mana?
ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rukun umrah yang kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sebelum sampai ke bis, sebelum berangkat ke bis itu, nah itu biasanya nanti jamaah dikumpulkan dulu Bapak Ibu. Jamaah dikumpulkan, dicek oleh mutawifnya, ya, dicek kemudian dipandu untuk niat ihram. Ya, dipandu. Bagaimana niat ihramnya Pak Ustaz? Nih niat ihramnya Bapak Ibu. Nih. Nanti ini dibaca ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Saya niat umroh dengan berihram karena Allah taala. Nah, dan tempatnya Bapak Ibu harus dalam hati. Ya. Kok di luar hati juga menggunakan lisan? Ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai hanya lisan saja tapi tidak mengikut sertakan hati. Karena yang namanya niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan berbarengan bi fi'lihi dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika berniat, ya mulutnya berniat, ya hatinya juga berniat. Bagaimana niatnya? Ini seperti yang saya tampakkan di slide ini. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Begitu selesai niat, kemudian tambahi dengan doa yang di bawah ini. Doa syarat namanya ya. Fa in habasani habisun, ya Allah, jika ada sesuatu yang menahanku dari menyempurnakan rukun, famahilli, maka tempat tahlulku, haitsu habastani, di mana engkau menahanku. Nah, ini nanti dibaca Bapak Ibu ketika sedang berniat. Baik, selanjutnya adalah jamaah sudah selesai berniat, ya, kumpul, kemudian mulai dari sinilah ya disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca terus bolak-balik Bapak Ibu. Mulai dari niat tadi sampai nanti melaksanakan tawaf. Itu dibaca bolak-balik ya. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait ini ya, tadi di awal-awal kami membacakan sebuah ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, muadzin fin nasi bil haji. Ibrahim, ya, panggil manusia untuk melaksanakan haji. Ya tukari jalan, maka akan datang kepadamu orang-orang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan dari berbagai penjuru, pelosok, ya, lembah-lembah, ya'tina min kulli fajjin amiq, akan datang kepadamu untuk melaksanakan ibadah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu dulu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saat itu Ka'bah belum, saat itu area Ka'bah masih sangat-sangat sederhana, ya. Iya masih sepi lah ya, masih sepi. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian memanggil kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, di kitab ada salah satu kitab tafsir. Di situ dikatakan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita Bapak Ibu dengan wasilah Nabi Ibrahim, itu saat itu kita menjawab panggilan Allah. Bagaimana kita menjawabnya? Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, kami penuhi panggilan. Itu yang kita baca berulang-ulang sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk senang bungah kita, karena kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sowan ke tanah suci. Ya. Untuk apa kita bertalbiyah Bapak Ibu? Yang pertama ya untuk menjawab panggilan Allah dengan penuh pengagungan, dengan penuh ta'zim. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensyukuri besarnya nikmat Allah. Nikmat Allah begitu besar kepada kita semua Bapak Ibu, ya. Dan yang berikutnya ikrar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait talbiyah Bapak Ibu, ada banyak sekali riwayat yang kemudian menyampaikan betapa besar keutamaan daripada talbiyah. Salah satunya di sini dikatakan, ma min muhrimin yulabbi illa busyira bil jannati wa dhibat dzunub. Tidak ada seorang yang berihram, ya, kemudian bertalbiyah dia, kecuali dia mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Bil jannati, dengan sorga. Wa dhibat dzunubuh, dan pergi hilang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, orangnya itu akan tidak akan pulang kecuali seperti anak kecil yang baru lahir.
Nah, itu salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang yang bertalbiyah. Makanya nanti Bapak Ibu ini tolong diperhatikan ya. Ketika Bapak Ibu ngambil niat di Bir Ali sampai dengan selesai melaksanakan tawaf sa'i, itu jangan terlalu banyak mainan HP dan sebagainya. Fokus ibadah, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak sholawat dan sebagainya. Baik, nah sekarang kita masuk ke larangan Bapak Ibu ya. Jadi larangan ini berlaku kapan? Larangan ini berlaku ketika orang itu sudah berniat ihram. Sudah berniat ihram maka larangan mulai berlaku. Apa saja? Yang pertama Bapak Ibu adalah larangan yang khusus bagi laki-laki. Monggo Bapak-bapak dengarkan ya. Apa yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki? Yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang pertama adalah memakai pakaian berjahit. Haram hukumnya. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seorang laki-laki ya memakai pakaian berjahit ya, memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki dan tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Kapan ini tidak diperbolehkan? Saat dalam kondisi berihram. Tapi kalau saat dia dalam kondisi di luar ihram, tidak dalam kondisi berihram, maka memakai pakaian berjahit, menggunakan sepatu, sandal, atau menutup kepala ini ya diperbolehkan saja. Jadi larangan ini berlakunya bagi orang yang sedang dalam kondisi berihram. Ya. Baik, selanjutnya adalah yang khusus bagi perempuan. Monggo ibu-ibu perhatikan. Yang khusus bagi perempuan apa? Yang pertama menggunakan cadar. Nanti cadarnya dibuka dulu ya. Cadarnya dibuka dulu. Insya Allah. Kalau misalnya takut dilihat wajahnya karena bisa cadaran, nanti bisa ngambil posisi di belakang. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang kedua menggunakan kaos tangan, yang bungkus tangan. Itu juga tidak diperbolehkan bagi perempuan. Baik. Selanjutnya adalah bagi laki dan perempuan. Laki-laki ya tidak boleh, perempuan ya tidak boleh. Apa? Yang pertama memakai wewangian. Haram hukumnya sejak orang tersebut niat ihram. Ya, saya ulangi. Haram hukumnya saat orang tersebut niat ihram untuk memakai wewangian. Apalagi memotong kuku dan rambut haram. Apalagi berburu, ya. Jauh-jauh ke sana untuk berburu. Kemudian apalagi meminang, ya, lamaran juga tidak diperbolehkan. Apalagi bercumbu, menikah atau menikahkan. Ya. Menikah atau menikahkan ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan nikahnya tidak sah dan dia berdosa. Ada yang mengatakan nikahnya sah tapi dia berdosa. Kenapa? Karena sudah melanggar. Tuh. Apalagi bercumbu tidak boleh. Terakhir, sebelum terakhir ya, bersetubuh, jima, gak haram hukumnya, walaupun istrinya. Ya, walaupun istrinya. Sebab apa? Saat itu adalah saat sedang dalam pelaksanaan Bapak Ibu dalam kondisi berihram. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dam Bapak Ibu. Ini hukuman bagi orang-orang yang melanggar, ya. Ada namanya tartib takdir, tartib ta'dil, tartib takdir, takhir takdir dan takhir ta'dil. Ini kalau dibahas bisa sampai besok ini, belum enggak selesai-selesai. Ya, maka di sini Al-Fakir menyimpulkan saja bahwa dam ya itu ada dua, secara umum ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran berat. Apa pelanggaran berat? Pelanggaran berat ini adalah orang yang melakukan hubungan badan, itu pelanggaran berat. Yang kedua adalah pelanggaran sedang atau ringan. Ini cukup menyembelih 1 ekor kambing atau memberi makan 6 orang fakir miskin atau puasa 3 hari berturut. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ceritanya ini jamaah sudah meluncur menuju ke Makkah Al-Mukarramah, baik yang menggunakan bis maupun yang menggunakan kereta cepat. Ya. Nah, masuk rukun yang kedua yaitu tawaf. Ini tawaf. Sesampainya Bapak Ibu di Makkah Al-Mukarramah
nanti akan diantarkan sopir ke hotel. Ya, di hotel nanti koper-koper akan diturunkan oleh petugas yang ada di hotel sana. Jangan khawatir. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sampai di hotel, Bapak Ibu nanti biasanya kalau sampai itu malam ya, sampainya malam hari. Nah malam hari itu Bapak Ibu makan dulu, setelah makan nanti berkumpul di lobi untuk kita melanjutkan ritual rukun yang kedua, yaitu melaksanakan tawaf. Baik, jadi berkumpullah, singkat cerita ya, berkumpullah jamaah semua di lobi hotel misalnya seperti itu. Nanti akan tergantung dari instruksi daripada TL-nya, instruksi daripada muthalibnya. Nah, berangkatlah menuju ke masjid. Nanti di masjid, ini gambar nih, gambar pintu masjid Bapak Ibu. Gambar pintu masjid. Nah, jadi nanti muthalib mengkondisikan jamaah, ya masuk masjid jangan lupa berdoa. Ya, kemudian setelah itu masuk sampai ke tempat tawaf. Sana ya berdoa nanti. Baik, selanjutnya ini adalah doa bagi orang yang akan masuk di masjid. Doanya gampang ya. Nanti sendalnya dibuka semua, kemudian berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Ini doanya masuk masjid. Oke. Kemudian doa setelah melihat Ka'bah, nanti ada doanya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabat. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamaru tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Oke. Ini doanya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dari beberapa komponen-komponen penting yang terletak di sekitaran Ka'bah. Yang pertama, Hajar Aswad. Ini kelihatan nih. Mau saya. Nih, Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad ini letaknya nanti di pojokan. Ya, di pojokan dekatnya pintu Ka'bah. Kemudian selanjutnya geser ke sini dikit, udah pintu Ka'bah. Kemudian nanti ketemu dengan makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim ini tempat petilasannya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim dimakamkan di situ. Apalagi makam Ibrahim udah tadi. Lagi multazam. Di mana itu multazam? Multazam itu adalah tempat antara pojokan Hajar Aswad dan kalau sekarang apa namanya? Hajar Aswad ya, Hajar Aswad kemudian pintu Ka'bah. Nah, ini yang ada warna hijau nih Bapak Ibu ya. Nih ada yang hijau. Nah, ini pintu daripada apa namanya multazam. Kemudian ada yang model U ini. Ya, U ini Hijr Ismail namanya ya, Hijr Ismail. Dan yang terakhir adalah Mizab Ar-Rahman ataupun talang emas. Ini bagian-bagian Ka'bah yang mungkin perlu kita ketahui. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya adalah persiapan untuk melaksanakan tawaf. Bagaimana caranya? Bisa lihat ini video ini. Maaf. Oke. Tawaf 7 putaran diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Setiap melewati Hajar Aswad dianjurkan isyarah. Tangan seolah-olah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Tawaf setiap dianjurkan dan mencium. Allah karim. Taruh Bapak Ibu ya. Saya mau menunjukkan ini tadi, tapi potong terus. Nah. Baik. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bisa diperhatikan ya. Jadi panjenengan nanti ketika akan melaksanakan tawaf, pastikan posisi panjenengan sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Ini ditandai orang ini yang merah ini, ada garis ini. Ada garis yang model titik-titik ini. Nah, jadi nanti sunnahnya itu ngangkat tangan.
yang angkat tangan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, ya, ngelirik menghadap ke arah Hajar Aswad. Nah, dari silah awal mula dihitung apa namanya itu sa'i. Maaf kok sa'i. Dihitung tawaf, ya dihitung tawaf. Nah, dari Hajar Aswad ini muter yang seperti yang dilakukan orang ini. Muter, angkat tangan ya, angkat tangan, muter lagi, kemudian nanti sampai lagi ke tempat yang tadi. Baik, untuk doanya Bapak Ibu, untuk doanya. Nah, untuk doanya. Doanya ini semuanya sebenarnya bebas. Ya, mau pakai doa apa saja boleh, tapi ada doa yang dianjurkan ya, yaitu membaca doa sapu jagat kalau di kita tuh terkenalnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Seperti itu. Ya. Kapan itu dibaca? Ini ada lampu, ada garis biru ini. Jadi garis biru yang ini sampai selesai garis birunya, sampai Hajar Aswad. Udah, nanti setelah sampai di Hajar Aswad, silahkan. Apa namanya? Berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Ya, sebetulnya kalau doa itu apa namanya? Kalau saya secara pribadi itu membebaskan jamaah. Monggo doa pakai bahasa masing-masing lah. Soalnya setiap orang masing-masing punya hajat yang berbeda. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah setelah selesai melakukan tawaf. Jadi sebelumnya saya ulangi. Tawaf itu Bapak Ibu, itu cara menghitungnya. Sebentar. Bentar, biar tidak salah paham. Jadi tawaf itu ya, cara menghitung tawaf, misalnya ini pojokan Hajar Aswad. Maka mulai dari pojok ini muter. Muter, set, muter, tuk, sampai dengan pojokan Hajar Aswad lagi. Nah, ini dihitung 1. Muter lagi Hajar Aswad lagi 2, terus muter lagi Hajar Aswad lagi 3, dan seterusnya sampai dengan 7 kali putaran. Kalau sudah 7 kali putaran, Bapak Ibu, baru kemudian minggir ke tepi, kemudian berusaha untuk bisa melaksanakan sholat sunnah tawaf jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya jangan memaksakan karena mungkin kondisinya apa itu namanya rawan. Kalau nanti hanya maksa sholat, itu sholatnya di kerumunan rame misalnya, nanti kepalanya bisa diinjak. Maka sunnah tetap sunnah, tidak boleh kita ingkar sunnah. Tetapi kalau tidak bisa dilaksanakan karena kondisi, maka tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, sholat sunnah tawaf, kemudian minum air zam-zam, kemudian berdoa bersama-sama. Itu jemaah. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke rukun yang berikutnya, itu rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Rukun ketiga yaitu sa'i. Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Sofa dan Marwah. Baik, saya jelaskan lagi. Ibu, tolong diperhatikan. Bagaimana cara menghitungnya Sofa dan Marwah? Ini sering sekali jamaah kami, adalah ya, jamaah kami yang gagal paham. Sehingga pernah ada jamaah kami yang sa'inya itu 14 putaran. Karena salah hitung. Terus bagaimana cara hitung yang benar? Cara menghitung yang benar yaitu Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa, dan seterusnya sampai dengan 7 kali putaran. Kalau sudah 7 kali putaran, baru kemudian Bapak Ibu sebentar. Ya. Nah, ini kemudian nanti di perjalanan melaksanakan sa'i ya. Bapak Ibu disunahkan untuk lari-lari kecil di lampu hijau ini. Ya, sambil membaca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Tapi ada satu. Yang pertama, yang kelupaan tadi, ya, doa yaitu ketika kita akan menaiki pertama kali Bukit Sofa. Ya, doanya abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih innas safa
wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini dibaca kapan? Ketika apa itu namanya? Ketika kita berada di Bukit Sofa. Ya, gitu. Jadi hitungannya ya, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Nanti berakhirnya di Bukit Marwah. Seperti itu Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya rukun yang keempat. Apa rukun yang keempat? Tahallul. Tahallul ada 2 nanti ya. Tahallul ada 2. Ada yang motong sebagian rambut, ada yang mencukur. Ada yang bercukur. Nah, ini boleh-boleh saja semua. Bagi wanita, jangan keterlaluan di depan laki-laki yang bukan mahram. Sebaiknya dipotong oleh sesama wanita. Jadi wanita yang dipotong oleh sesama wanita. Nah, baik. Selanjutnya penutup ya. Ingat Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu sudah mengorbankan banyak hal untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan pahala besar itu karena mungkin kelakuan kita yang tidak pantas. Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazilal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah kafaroh antara umroh antara keduanya, antara umroh itu. Kafarah itu artinya pengampunan dosa. Ya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini mestinya menjadi motivasi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini larangan pasek jidal di dalam berhaji. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir ini juga penting, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna abdan ashahtu lahu jismah wa sa'tu lahu fi ma'isyatihi tamti alaihi khamsatu awam la yafidu ila mahrumun. Gampangannya, ada orang yang kemudian diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat badannya, luas rizkinya sampai 15 tahun berturut-turut, kok tidak sowan ke tanah suci, maka kata Allah SWT la mahrumun. Orang tersebut rawan dan dicabutnya keberkahan dan rahmat Allah dalam hidup. Jadi sekali lagi niatnya ditata dengan harapan semoga ibadah umrah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah ibadah umrah yang mabrur insya Allah. Dadah. Terima kasih. Selanjutnya kita berdiskusi. Bismillah. Allah. Kita jawab chat dulu ya. Untuk Bapak yang pergi bersama Ibu dan berencana membawa kursi roda, tolong konfirmasi CS tempat pendaftarannya. Izin Ustaz, bertanya Ustaz. Oh iya, langsung berarti. Silakan. Kita ke Madinah, ke Mekahnya itu menggunakan transportasi bis atau kereta cepat Ustaz? Oh gitu. Kalau boleh tahu. Ini keberangkatan kapan? Kereta cepat Ustaz. Oh ya, sudah jawab sama Budir. Kereta cepat. Ya, sudah. Jadi mikotnya ambil di mana Ustaz? Maaf? Mikotnya ambil di mana rencana kalau pakai kereta itu? Untuk mikot kereta yang menggunakan kereta itu nanti mikotnya ya di sana, di perjalanan. Jadi biasanya kami itu kalau menggunakan kereta sekitar beberapa menit setelah kereta itu berjalan nanti ada pengumuman. Ada pengumuman dari petugasnya bahwa kita sudah berada di titik yang menurut ijtihadnya ulama-ulama sana itu sudah boleh untuk digunakan mengambil niat ihram. Itu. Jadi niatnya nanti di dalam kereta dan kita berangkat dari Madinah menuju ke Mekah itu dalam kondisi berpakaian ihram.
Itu perjalanannya cenderung lebih cepat, sekitar 2 jam kalau tidak salah ya. Beda kalau menggunakan bis 4 sampai 5 jam. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Yuk, kita lihat chat dulu. Pertanyaannya apa tadi? Assalamualaikum Ustadz, izin nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kan jamaah kita alhamdulillah lumayan rame nih ya, sekitar 40 orang ya. Izin nanya, itu mutawifnya cuma satu aja ya? Nanti ada 2 orang yang bertugas. Ada mutawifnya, ada tour leadernya. Jadi mutawif Oke, biasanya oke. di depan, tour leader biasanya di belakang untuk ngawasi kalau ada jamaah yang mencar. Oke, siap. Aman. Yes. Monggo silakan, langsung aja kalau gitu. Ini Ustaz mau nanya, Silakan Pak Sofyan. ya, kalau untuk teknisnya setelah kita tawaf terus sa'i itu mungkin ada jeda istirahat dulu atau langsung gitu Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi teknisnya setelah kita melaksanakan tawaf itu langsung biasanya ya, langsung tergantung kondisi jamaah. Kalau misalnya jamaah ada yang masih capek misalnya pingin istirahat dulu ya juga nggak apa-apa gitu. Ya, atau misalnya ketaurak waktu sholat pas ketepaan waktu sholat ya, sholat dulu baru kemudian melanjutkannya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Siap Pak Sofyan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya lagi Ustaz. Warahmatullah, silakan. Pada saat kita tawaf, apakah kita dibantu dengan tekniknya dengan alat pendengar atau mutawif aja langsung berteriak-teriak kayak gitu? Izin minta maaf karena biasanya kalau jamaah kita banyak, kadang-kadang tidak terdengar karena terganggu oleh kiri kanan Ustaz. Begitu Ustaz. Ya, oke. Mantap pertanyaannya. Secara aturan beberapa bulan terakhir ini pemerintah Arab Saudi sudah tidak membolehkan secara aturan. Nah, tapi bahkan saya sendiri ya setelah dilarang itu saya sudah tidak menggunakan headset lagi. Makanya nanti kita tidak tahu nanti aturannya seperti apa. Kalau misalnya diperbolehkan, silahkan pakai. Ya nggak tahu nih, mungkin Budir tahu boleh nggak? Nanti menggunakan kita headset? melihat situasi di sana karena peraturan terakhir di Arab Saudi itu tidak boleh mempergunakan radiofon. Yes, betul. Ya, ini kan season baru umroh. Kita lihat kondisinya. Kalau misalnya nanti diperbolehkan kita pakai, tapi kalau tidak diperbolehkan ya nggak pakai. Tapi kita udah siap di Mekah untuk radiofonnya. Oke. Itu Pak ya, jelas ya? Terima kasih Pak, jelas. Siap. Cuma izin Pak, saran aja. Kalau bisa nanti mutawif yang di depan sama tour leader yang di belakang agak keras Pak. Karena kadang-kadang nggak kedengar itu yang di tengah. Ya gitu Ustaz. Izin saran aja. Makasih. Siap. Oke, sama-sama. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ibrahim, silakan. Baik, izin bertanya, kalau untuk mungkin dari yang pertama dulu, selama nanti yang di Madinah ada sesi tersendiri atau gimana Pak Ustadz? Atau ini hanya inti untuk yang di mana? Yang apa? Yang di Madinahnya. Ada apanya? Ada sesi penjelasan tersendiri atau memang ini untuk manasik ini hanya untuk penjelasan inti dan umrohnya saja? Sama sebetulnya. Sama ya. Biasanya teknis keberangkatan kita dari hotel menuju ke Mekah. Kemudian materi yang sekarang disampaikan. Kalau ada yang masih bingung, nanti langsung ditunjukkan cara menggunakan pakaian ihram dan sebagainya. Kalau ini kan saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara menggunakan pakaian ihram dan lain-lain. Nah, itu nanti akan disampaikan ketika di Madinah. Biasanya begitu. Baik, izin bertanya Pak Ustadz, yang pertama untuk nanti ketika kita di Madinah, akses untuk ke raudahnya gimana Pak Ustadz? Apa kita hanya bisa sekali ke situ atau bisa beberapa kali? Untuk yang ketentuannya sekarang Pak gimana ya? Baik.
saya secara pribadi aturan terakhir itu ya masuknya di Raudhah itu ada menggunakan surat izin, tasrih istilahnya. Nah, kemarin waktu sebelum haji kami secara pribadi. Tapi ada juga jamaah yang menggunakan aplikasi nusuk namanya, itu berdaftar nanti. Tapi kadang kalau pas rame tidak dapat langsung. Kalau pas nasibnya belum. Nah, sekarang saya nggak tahu aturannya seperti apa. Ya mungkin kalau ada aturan yang baru nanti akan diinfokan di grup. Barangkali loh ya. Sekarang kalau masuk Raudhah itu bebas, misalnya begitu. Wallahu a'lam. Ya pengalaman kami kalau sebelum haji kemarin itu masuknya itu menggunakan tasrih. Itu terjadwal. Baik, Itu untuk yang tasrih saya sendiri pakai berkali-kali nggak Pak Ustadz? maaf. Untuk tasrihnya bisa dipakai berulang kali nggak atau hanya sekali saja? Sekali, aturan secara aturan sekali. Sekali aja. Baik. Jatahnya ya, jadi jatah umrohnya 3 kali, jatah ke Raudhahnya cuma sekali. Baik, di copy Pak Ustadz. Kemudian berlanjut lagi di slide yang tadi, sebelum kita berniat untuk umroh itu kan ada beberapa ininya Pak Ustadz, sunnahnya ya. Yep. Sholat segala macam. Nah, ketika kita menggunakan kereta, jadi kan kita tidak apakah kita masih bisa gitu untuk melakukan sunnah-sunnah itu seperti yang tadi disebutkan di Bir Ali gitu Pak Ustadz? Seperti apa? Bertalbiyah atau apa? Mungkin bisa kita lihat dulu Pak Ustadz, slide yang tadinya masih bisa ditampilkan lagi nggak ya? Slide-nya, oke. Yang berapa? Yang Mungkin yang dimaksud sholat sunnah sholat sunnah ihram itu kan itu loh, Ustadz. betul. Itu kan bisa dilakukan di hotel atau di stasiun nanti. Nah, itu iya bisa yang saya dilakukan di maksudnya. hotel. Itu berarti sebelum kita berangkat, kita melakukan sunnah-sunnah itu dulu ya? Iya betul. Makanya tadi saya tuliskan ada sunnah sebelum dan sesudah. Betul. Nah, ini mungkin yang betul. Betul sekali. Itu kan persiapan, kemudian sholat zuhur. Betul. Ya, kemudian nanti menuju ke Bir Ali. Jadi Bir Ali, ya sholat sunnah dan sebagainya di situ. Setelah sholat sunnah kemudian kumpul, baru kemudian masang niat bareng-bareng. Kalau menggunakan bis. Tapi kalau menggunakan kereta, ya sama persiapan dari hotel, berpakaian ihram, lengkap dari hotel, kemudian berangkat menuju ke stasiun. Di stasiun, ya itu nanti biasanya kondisional sih, kadang masih sempat ke musola, kadang tidak sempat. Nah, untuk mengantisipasi itu semua nanti bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya itu di hotel saja. Gitu. Jadi nanti yang tahu kondisi itu ya apa ya? Ada mutawib nanti kok ya, ada mutawib, ada tour leader yang akan mengarahkan jamaah. Gitu. Tapi kalau saya secara pribadi menyarankan daripada nanti di sana ribet, mendingan lakukan semuanya di hotel. Sunnah-sunnahnya lakukan di hotel semua. Ya, termasuk sholat sunnah ihramnya. Jelas ya Pak Ibrahim ya? Baik, jelas. Berarti untuk yang kita mengambil mikotnya itu selama perjalanan ya, tidak ada berhenti di Bir Ali gitu ya Pak Ustadz? Kalau dengan kereta itu enggak berhenti di Bir Ali. Oh baik, berarti kita langsung menuju ke Mekah gitu ya, tanpa berhenti ada stop di Bir Ali ya gitu. Iya, jadi langsung menuju ke stasiun, dari stasiun menuju ke Makkah Mukarramah. Ada sebetulnya jamaah yang santai, tapi ya, yang santai mereka ke ini dulu, ke Bir Ali. Setelah dari Bir Ali mereka niat di sana melaksanakan yang tadi saya sebutkan itu, kemudian baru menuju ke stasiun. Ada juga yang seperti itu. Nah, nanti ini prakteknya yang di Alaika, nah, nanti mungkin bisa dijawab sama Budir ya. Bagaimana? Apakah ke Bir Ali dulu, apakah langsung ke stasiun? Ya, jadi minta waktunya ya sebentar ya Ustadz. Pertama untuk Raudhah itu dari kita, dari travel itu tasrahnya 1 kali. Jika Bapak Ibu ingin memasuk Raudhah lebih dari 1 kali, bisa pakai nusuk. Nah, itu tergantung antrian juga. Tutorial nusuk bisa lihat di YouTube. Nah, itu nanti lengkap di sana. Terus kalau untuk mikot, jika waktunya cukup, nanti kita akan mampir ke Bir Ali. Tapi jika tidak, nanti kita niatnya di kereta. Jadi kereta itu nanti melintasi Bir Ali. Itu udah umum sekali di Madinah saat di Madinah menuju Mekah ketika naik kereta, orang-orang di sana itu kalau niat itu ya di dalam kereta.
Nah, itu nanti biasanya sudah diinfokan dari petugas keretanya yang petugas keretanya itu menginfokan kita akan melintasi Bir Ali berapa menit lagi gitu. Nanti silahkan untuk bersiap untuk berniat umroh. Nah, seperti itu. Gitu. Baik, terima Jadi, kasih, Bu. ya, dengan senang Sama-sama. hati. Iya. Insya Allah kalau misalnya jadwal kereta kita itu jam 4 sore atau setengah 4, itu kita bisa mampir ke Bir Ali karena waktunya masih cukup. Tapi kalau jadwal keretanya jam 2, kita lebih utamakan Bapak Ibu itu ya kita niatnya di kereta aja. Karena kenapa? Nanti biar tetap bisa ikut jamaah di Masjid Nabawi. Baik, Bu, terima kasih. Lanjut ke Pak Ustadz lagi mungkin ya. Izin Terima karena Siap, kasih. siap, biar silakan. biar lebih jelas. Kemudian yang berikutnya Pak Ustadz, kalau misalkan ini kan nanti insya Allah mau ada umroh wada juga ya, Bu. Umroh wada. Tawaf wada paling kali maksudnya. Badal ya, sorry. Umroh badal. Umroh badal umroh untuk yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita kan dapatnya 3 tuh kalau sesuai sama itinerary Pak betul. Ustadz. Nah, terus Niatnya kemudian prosesinya apakah sama dengan kita umroh untuk diri sendiri atau ada perbedaan lain Pak Ustadz? Aku nanyanya mungkin bisa langsung aja atau gimana ya Pak Ustadz biar lebih enak ya? apanya? Pertanyaan saya bisa sekalian di beberapa pertanyaan aja atau satu-satu gini ya Pak Ustadz biar lebih enak. Monggo silakan bebas. Oke, yang pertama itu paling untuk yang ngebadalin itu gimana Pak Ustadz niat sama ada sesuatu yang berbedakah? Kemudian yang kedua lagi untuk ahwat nih, diperbolehkankah Pak Ustadz meminum obat untuk menunda halangan biar nanti maksudnya ketika di sana itu tidak mendapatkan halangan gitu, jadi tetap bisa mengikuti prosesi ibadah. Itu aja Pak Ustadz, mungkin terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami jawab pertanyaan pertama ya. Terkait umroh badal. Umroh badal itu biasanya di umroh kedua dan ketiga. Umroh badal dengan umroh wajib itu sama persis. Tidak ada bedanya, yang membedakan cuma niat saja. Jadi kalau umroh badal biasanya nawaitul umrota an gitu. Saya umroh untuk si siapa, sebutkan namanya. Kemudian haram tu bihalillahi ta'ala. Sudah selesai. Itu untuk tawafnya, sa'inya, taruhnya semuanya sama persis. Gitu. Kemudian apa tadi yang kedua? Perempuan. Iya, apa tadi? Perempuan apa? Betul, Ustadz, untuk perempuan itu kan biasanya kalau dari dokter itu resepkan obat gitu untuk menunda mohon maaf bahasanya menstruasi gitu Pak Ustadz. Itu hukumnya gimana? Apakah diperbolehkan atau ada hal-hal lain yang sekiranya bisa kita lakukan? Iya. Jadi dalam hal ini pendapat yang kami ketahui ya terkait meminum obat penunda apa itu tamu bulanan itu diperbolehkan. Ya diperbolehkan, tidak apa-apa. Bahkan jamaah saya sering yang seperti itu gitu ya. Memang mereka tapi konsultasi dulu katanya. Konsultasi ke dokter, kira-kira tentukan nanti hari apa saja aktif di Mekahnya itu loh untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Nah, hari-hari itu kemudian diamankan dengan minum obat penunda tadi. Itu. Pendapat yang saya pahami, yang saya ketahui itu hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena coba misalnya dibayangkan sajalah ya. Ada orang yang kemudian nabung puluhan tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Tapi sampai di sana mereka tidak bisa melaksanakan ibadah ini gara-gara tamu bulanan gitu. Sehingga lahirlah ijtihad bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita ya menggunakan obat penunda tamu bulanan tersebut. Gitu. Allah. Baik, syukran Pak Ustadz. Afwan, Pak Ibrahim. Assalamualaikum, izin nanya Pak Ustadz atau mungkin dari Bu Direktur terkait jadwal umroh itu kita semuanya dilaksanakan pada malam hari atau gimana ya? Iya Bapak, nanti jadwal umrohnya malam hari sampai Mekah. Dari Madinah insya Allah sore. Dari Madinah sore jam 3:30 itu kita udah naik kereta. Kalau jadwalnya itu ya, jadwalnya on time ya keretanya itu 3:30 insya Allah. Nah nanti sampai sana istirahat dulu, makan malam, terus habis itu kita umroh.
Berarti untuk umroh badalnya juga semua di malam hari berarti ya? Kalau Atau badal setelah Heeh, umroh wajib, nanti kan kita iya. ada 3 kali jadwal umroh. Nah, Heeh. umroh pertama umroh wajib dulu untuk diri sendiri, setelah itu badal umroh nanti udah ada di itinerary. Nggak langsung 3 kali langsung umroh Iya gitu, enggak. enggak. Maksudnya jadwalnya itu tetap akan dilaksanakan di malam hari atau ada di siang hari gitu. Karena mengingat kan cuaca lagi sangat panas ya sekarang ya di sana ya. Oh iya, iya. Nanti bisa dikoordinasikan sama mutawif Bapak, kalau Oh, misalnya tergantung mutawifnya nanti di sana. oke, baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sami Pak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Izin Ustadz, mungkin mau bertanya dengan Bu Direktur. Bu Direktur, ini kan penginapan untuk di Mekah kan ada berbeda-beda. Nah, titik kumpulnya itu di mana ya, Bu Direktur, kalau boleh tahu? Titik kumpul untuk apa ini? Untuk umrohnya, untuk tawafnya nantinya. Nanti biasanya akan dikoordinasikan sama mutawif sama TL, jadi Bapak nggak usah khawatir. Oh ya, ya. Makasih. Biasanya ya titik kumpulnya yang aksesibel sama semuanya. Oke deh. Ya, terima kasih. Iya, Bu. dengan senang hati. Ustadz ini ada yang bertanya ini, Bu Fani Ustadz. Yuk, mana tanyanya? Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau untuk umroh badal bisa niatnya disatukan dengan pelaksanakan umroh wajib kita? Tolong dijawab ya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Fani. Jadi umroh itu adalah ibadah yang satu rangkaian umroh itu hanya diperuntukkan untuk satu orang. Jadi kalau misalnya umroh untuk pribadi ya untuk pribadi, kalau umroh badal ya umroh badal. Tidak bisa kemudian disatukan antara umroh pribadi dengan umroh badal. Lain. Karena satu umroh hanya boleh satu niat. Ya. Satu umroh hanya boleh satu niat. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya Bu Fani ya. Jadi tidak diperbolehkan karena aturannya adalah untuk satu umroh itu dilaksanakan ya dengan satu niat tadi. Satu niat satu orang lah ya, satu niat satu orang. Sama seperti haji. Tidak boleh kemudian kita haji sekali tapi yang kita niatkan beberapa orang, nggak bisa. Jadi satu kali rangkaian ibadah itu diperuntukkan untuk satu orang saja. Maka kalau ada orang umroh, yang pertama umroh untuk dirinya sendiri, tersebut dengan umroh wajib gitu ya. Kemudian yang kedua baru kemudian mengumrohkan orang lain. Yang kita sebut dengan istilah umroh badal. Membadalkan orang lain. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi? Izin bertanya, mungkin untuk Ibu Direktur, Bu, izin mau bertanya. Silahkan Pak Ibrahim. Baik, ada 2 pertanyaan Bu Direktur. Izin yang pertama adalah karena ini kita manasiknya online gitu ya, via Zoom. Jadi untuk orang tua saya sendiri nggak begitu paham apalagi tentang Zoom gitu, aplikasi handphone juga terbatas. Untuk yang tidak bisa mengikuti online ini, untuk materi-materi yang pertama tadi berkaitan dengan perlengkapan, kemudian materi-materi penjelasan yang berupa penjelasan ya, yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi, apakah ada nanti recordingnya bisa saya mintakan, Bu Direktur? Ya, nanti materinya akan di-share di grup, terus nggak usah khawatir, insya Allah. Kan kita ada 2 kali manasik. Nah, manasik selanjutnya nanti di Madinah sebelum keberangkatan umroh. Baik, berarti untuk materi recordingnya ini nanti kita bisa dapatkan juga ya, untuk bisa kita share ya? Ya, bisa, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk yang keduanya, Bu Dir, mungkin nanti bisa disampaikan juga ketika nanti sudah kumpul gitu ya di airport, kemudian sudah pada ada TL-nya segala macam. Nanti kan ketika kita flight dari sini itu yang ikut dari Alaika itu siapa aja, Bu Ustadz? Pak Dir, sorry. Bu Dir. Oke, oke. Tenang Bapak. Kita nanti ada tour leader yang akan mendampingi. Di bandara juga ada banyak tim kita, ada tim handling juga. Tapi untuk keberangkatan akan didampingi oleh tour leader. Nanti sampai di Turki akan ada local guide yang
nemenin kita juga dalam perjalanan selama di Turki. Jadi ada tour leader, ada local guide juga. Nah, selanjutnya waktu di Makkah Madinah nanti akan didampingi mutawif. Jadi di perjalanan di Turkinya itu ada 2 orang nanti yang akan menemani Bapak Ibu. Terus waktu umroh di Makkah Madinah nanti juga ada 2 orang mutawif dan tour leader. Baik, Jadi nggak usah khawatir untuk handling koper macam-macamnya itu udah nanti di-handle sama tim kita. baik Bu Dir. Siapkan tim komplit. Sedikit saran saja, ini karena kan kalau untuk umroh belum tentu semuanya itu pernah, maksudnya menggunakan teknologi-teknologi yang lumayan canggih gitu, atau misalkan bepergian ke tempat baru gitu. Mungkin nanti bisa disampaikan ketika sudah berkumpul gitu, teknis-teknis yang paling mudah aja, contohnya adalah menggunakan toilet. Karena saya petugas bandara gitu ya, Budir. Jadi salah satu yang menjadi concern kami terkadang ketika ada keberangkatan umroh, itu yang pertama adalah banyak jamaah-jamaah yang udah sepuh gitu yang tidak tahu caranya menggunakan toilet, Budir. Oke, siap Bapak. Betul. Nanti saya infokan video teletrainingnya di grup. Betul, itu yang pertama. Kemudian diinfokan juga bagaimana kalau di bandara kan memang sudah musola sendiri. Jadi kalau memang Bapak Ibu jamaah yang mau sholat dulu atau misalkan bepergian dalam keadaan berwudu, mungkin bisa berwudunya di musola yang tersedia. Karena ada beberapa kasus yang pernah ditemukan, Budir, itu jamaah dia wudunya itu di dalam kloset gitu, menggunakan water gun yang biasa dipakai untuk mencuci gitu. Jadi itu kayaknya harusnya lebih diedukasi lagi kalau misalkan nanti kita berangkat biar semuanya bisa nyaman, bisa enak. Kemudian nanti termasuk penggunaan toilet yang di pesawatnya juga, Budir. Izin, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Ustadz. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ini udah nih, Bu Fani sudah. Adakah pertanyaan yang belum saya jawab? Nanti grup WA-nya akan segera dibuka Ibu, tenang saja. Itu sengaja di-close biar kalau ada informasi penting sebelum keberangkatan biar tidak ketimbun, biar semuanya tetap bisa baca. Monggo Bapak Ibu silakan hal-hal yang terkait teknis ataupun apa itu prosesi pelaksanaan ibadah silakan ditanyakan. Kalau ada yang masih dibingungkan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Leni. Ini baru salam saja. Apa yang mau ditanyakan Bu? Bu Leni. Pakai langsung mikrofon nggak apa-apa. Kalau misalnya nulisnya apa pegel. Baik Pak Ustadz, boleh nanya lagi selagi masih ada yang kosong nih. Iya silakan silakan. Pak Ustadz, nanti kalau misalkan kita untuk yang tahalulnya, karena berikutnya di hari kedua dan ketiga itu kan kita masih ada badal umroh yang kedua dan yang ketiga tuh Pak Ustadz. Oke. Itu nanti kita potong rambutnya, apakah kita boleh bawa gunting sendiri Pak Ustadz, atau kita harus ke tukang cukur yang di depan itu, atau gimana Pak Ustadz? Dan seberapa panjang rambut-rambut yang memang harus kita potong gitu? Biar maksudnya ketika nanti di badal yang kedua dan ketiga itu kan kita nggak gundul gitu, jadi tahallulnya mau apa lagi yang dipotong kalau udah bersih di awal. Iya betul. Jadi untuk tahallul biasanya itu jamaah ada bawa gunting sendiri, karena kan kita apa ya
Kadang ya ketemu jamaah lain yang bawa gunting, kadang tidak. Kalau tidak berarti kan kita bingung sendiri nanti. Ini gimana tahalulnya. Meskipun nanti tahalul juga bisa dicabut sendiri juga bisa, nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebaiknya ya bawa gunting sendiri. Nanti ketika melaksanakan tawaf sa'i, sehingga ketika tahalul sudah aman. Atau sekarang itu juga udah ada tahalul gratis tuh di luar pintu keluar marwah itu ada di situ. Ya. Walaupun nanti saya nggak tahu nih untuk umroh yang ini apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya berapa panjangnya? Tidak ada standar kepanjangan sebenarnya. Standarnya helai. Ya, minimal 3 helai rambut yang kita cabut atau kita potong. Seperti itu, ya. Baik, terima Jelas kasih ya? Ustaz. Jelas betul. Berarti nanti kalau misalkan nggak ketemu ada gunting gitu, kita cabut aja 3 atau 4 helai nggak apa-apa ya Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Nah, ini apa nih? Mau tanya, kalau kita terpisah saat tawaf maupun saat sa'i itu bagaimana Ustaz? Oh iya. Kalau terpisah waktu tawaf dan sa'i nanti ya makanya gini, ketika di perjalanan maupun di sana itu jangan pernah sendiri. Mau kemana-mana itu selalu gandengan dengan minimal berdua. Minimal 2 orang. Dan kalau misalnya ada jamaah yang pingin ke toilet, pingin apa-apapun pokoknya, jangan sampai lupa berkoordinasi dengan tour leadernya atau dengan mutawibnya, sehingga nanti tidak sampai hilang. Ustaz, ibu saya karena usianya sudah 70 tahun. Kalau tawaf, insya Allah masih bisa, tapi kalau untuk sa'i sepertinya harus dibantu dengan kursi roda. Apakah bisa ya? Yang dorongnya minta dicari orang Indonesia. Iya bisa, insya Allah. Pengalaman kami bisa. Nanti di sana juga ada banyak orang-orang Indonesia yang bisa membantu untuk mendorong. Bahkan ada jasa antar jemput. Ya, dijemput di hotel, didampingi melaksanakan tawaf sa'i semua rukun yang sisa. Ya, selanjutnya nanti baru setelah selesai mereka diantar lagi hotel lagi. Jadi enak, tinggal nerima enaknya saja. Itu Bu Fani. Oke, ada lagi? Ada lagi silakan, Bapak Ibu. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz atas infonya. Anjir Bu Fani, sama-sama. Silakan, jemaah. Nih, siapa nih? Sudah Pak Ustadz, sudah paham. Terima kasih. Oke, insya Allah sudah clear Pak Ustadz. Siap. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz atas infonya. Sama-sama. Gimana Bu Dir? Iya, Ustadz. Bagaimana? Kalau udah tidak ada yang bertanya, bisa ditutup, Ustadz. Ditutup dengan doa. Oke, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah ini. Terima kasih Pak Ustadz, udah cukup Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Ini kebetulan juga kita berada di awal tahun ya. Tahun baru Hijriyah. 1447 Hijriyah. Jadi malam ini istimewa sekali sebetulnya. Istimewa. Dan insya Allah doa-doa daripada Bapak Ibu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, kita berdoa bersama-sama. Insya Allah semoga Bapak Ibu semua Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam ibadahnya, prosesi ibadahnya sampai kepulangan nanti bawa umrah yang mabrur insya Allah. Ya, biniatul qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya rabbana ij'al jama'na hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha aw fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la uyuban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya sartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabb ij'al umratana umratan mabrura ya Allah. Sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati lan nur. Ya Rabb, wahai Zat yang Maha mendengarkan doa hamba-hambanya, kabulkan doa-doa kami ya Allah, dengarkan doa-doa kami ya Allah, jawab doa-doa kami ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah, calon-calon tamumu ya Rabb, berikan kesehatan, kekuatan, kelancaran di dalam melaksanakan ibadah umrohnya ya Allah. Ya Allah, lancar semua ya Rabb, sehat semuanya ya Allah ya Rabbal alamin. Karuniakan kepada mereka umroh yang mabrur ya Allah, umroh yang kau terima, umroh yang kau terima ya Allah, yang kelak akan kau balas dengan surgamu ya Rabbal alamin. Ya Allah, jangan kau jadikan umroh ini umroh terakhir kami, tapi jadikan umroh kami ini adalah bukan yang terakhir, tapi insya Allah setelah ini kau bisa kembali lagi bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikan umroh kami menjadi wasilah, menjadi sebab kau ampuni dosa-dosa kami, kau terima amal ibadah kami, kau kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, kau selamatkan kami di dunia dan di akhirat-Mu ya Rabb. Selamatkan orang tua kami, selamatkan anak cucu kami ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kumpul kami ini jangan dijadikan kumpul hanya di dunia, tapi izinkan kami kelak bisa berkumpul di akhirat di surgamu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mohon maaf yang sangat-sangat besar ya. Kalau mungkin dalam penyampaian kami tadi, penyampaian materi yang kami berikan ada yang kurang memuaskan atau kurang ada kekurangan lah ya. Mungkin tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan ya. Selamat jalan. Selamat jalan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ditata dari sekarang, jaga kesehatannya ya, insya Allah semoga perjalanan Bapak Ibu lancar jaya dan pulang membawa umroh yang mabrur insya Allah. Saya secara pribadi ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup pertemuan kita dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam.